Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Herayani dari Manajemen Pendidikan Islam STAI Darul Ihsan. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengapu yaitu Ibu Dila. Di sini saya akan membawakan judul yaitu Hak dan Kewajiban Warga Negara sebagai Pendidik dalam Pendidikan Islam, implementasinya sehari-hari. Baiklah, kita awali dengan hak warga negara sebagai pendidik dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, kewajiban warga negara sebagai pendidik dalam pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, landasan Islam dan konstitusional. Dan yang keempat, kesimpulan. Hak warga negara sebagai pendidik dalam pendidikan Islam yaitu 1. Hak memperoleh penghormatan dan perlindungan hukum. Pendidik berhak dihormati martabatnya serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun verbal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pendidik berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas yang layak sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, hak mengembangkan kompetensi, keilmuan, dan profesional. Pendidik berhak mengikuti pelatihan, seminar, pendidikan lanjutan, dan kajian keislaman. Kemudian yang keempat, hak kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Pendidik berhak menyampaikan ilmu dan pendapat ilmiah sesuai ajaran Islam dan norma pendidikan. Kemudian yang kelima, hak berperan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendidik dapat terlibat dalam musyawarah sekolah, madrasah, pesantren, dan forum pendidikan yang lainnya. Implementasi hak dan kehidupan sehari-hari. Guru mengikuti pelatihan metode pembelajaran berbasis nilai Islam. Ustadz mendapat perlindungan saat menegur santri secara edukatif. Dosen diberi kesempatan menulis dan meneliti keilmuan Islam. Kemudian berikutnya, kewajiban warga negara sebagai pendidik dalam pendidikan Islam. 1. Mengajarkan ilmu yang benar dan bermanfaat. Ilmu yang diajarkan harus sesuai Al-Quran, hadis, dan kaidah keilmuan yang sahih. Kedua, menjadi teladan atau uswah hasanah. Pendidik wajib menampilkan akhlak mulia dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, mendidik dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Niat utama mengajar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena materi. Kemudian yang keempat, menjaga keadilan dan tidak diskriminatif. Pendidik wajib memperlakukan semua peserta didik secara adil. Tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga pembinaan iman dan akhlak. Kemudian yang keenam, menaati hukum dan peraturan pendidikan nasional, termasuk kurikulum, kode etik, guru, dan nilai Pancasila yang sejalan dengan Islam. Implementasi kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Guru datang tepat waktu dan mengajar dengan sungguh-sungguh. Ustadz mencontohkan sholat, tepat waktu, dan adab yang baik. Pendidik menegur kesalahan siswa dengan cara hikmah dan nasihat. Guru bersikap adil dalam penilaian tanpa pilih kasih. Kemudian yang ketiga yaitu landasan Islam dan konstitusional. Terdapat dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Berikutnya yaitu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga,
tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menjamin hak pendidikan bagi warga negara dan peran pendidik. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan. Sebagai warga negara dan pendidik dalam pendidikan Islam, hak harus dijaga dan dipenuhi agar pendidik dapat menjalankan tugas secara optimal. Kemudian kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh amanah, keikhlasan, dan keteladanan. Implementasi sehari-hari, tampak dalam sikap, ucapan, dan perilaku pendidik yang mencerminkan nilai Islam. Demikianlah, atas kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.